Realita biaya bensin harian versus sewa motor listrik sekarang jadi dilema berat buat teman-teman para driver. Apalagi yang baru menjadi driver ojek online. Ada yang bilang pakai motor listrik itu enak karena nggak mikirin oli dan servis bulanan. Tapi banyak juga yang bilang motor bensin jauh lebih untung karena nggak dikejar-kejar setoran sewa harian. Biar nggak salah pilih dan malah buntung di akhir bulan. Di video ini kita akan bedah hitung-hitungan bersihnya secara mendalam. Dan benarkah program strategis pemerintah ini akan membuat Anda lebih untung menggunakan motor listrik? Atau justru korban dari program yang prematur? Saya, Biar Kumbara dalam The Paradox System Analysis. Mari kita mulai. Memasuki tahun 2026, banyak masyarakat Indonesia dihadapkan pada dilema transportasi harian. Di sudut-sudut pedesaan, sebuah krisis sunyi terus berulang. Antrian BBM yang mengular panjang dan harga yang mencekik bukan sekedar angka di koran. Ini adalah pertaruhan nasib. Ketika tangki bensin kosong, roda ekonomi warga juga ikut lumpuh. Tentunya hasil tani akan membusuk di ladang dan mobilitas terhenti seketika. Namun di atas kertas kebijakan, masalah kompleks ini kerap disederhanakan lewat satu slogan manis. Efisiensi masa depan melalui konversi listrik. Pertanyaannya, apakah mereka yang merumuskan aturan benar-benar paham realitas di akar rumput? Sementara itu, masyarakat urban dibiarkan berdiri di persimpangan jalan. Bingung. Di satu sisi, dorongan subsidi motor listrik dari pemerintah era Prabowo bergerak makin masif. Bahkan, sebuah peringatan tegas dilempar secara terbuka ke publik. Pengguna motor BBM akan makin sulit mendapatkan bahan bakar. Secara perlahan namun pasti nih, kita seperti sedang digiring menuju satu arah yang sudah ditentukan. Namun di balik optimisme teknologi ini ada satu pertanyaan besar di dalam ruangan yang enggan dibicarakan. Sudah siapkah infrastrukturnya? Bagi mereka yang tinggal di pusat kota, yang menggunakan motor hanya untuk rute pendek antara rumah, kantor, atau supermarket, transisi ini mungkin terdengar masih ideal. Tapi, bagaimana dengan jutaan pekerja kecil? Para pedagang yang menggantungkan hidup dari muatan berat di jok belakang kendaraan mereka setiap harinya. Apakah teknologi yang kita gunakan hari ini benar-benar hadir sebagai solusi untuk semua orang? Atau sekedar utopia bagi sebagian kalangan saja? Lalu bagaimana dengan mereka yang berada di garis abu-abu, para pengemudi ojek online? Mereka hari ini terjepit di antara dua pilihan yang sama-sama menyiksa. Tetap bertahan dengan motor BBM berarti menukar jam produktif demi antrian panjang di SPBU. Namun, beralih ke motor listrik bukan berarti bebas beban. Mereka justru terikat oleh skema sewa baterai bulanan hingga potongan sewa harian yang tak pernah kompromi. Ya, seakan janji-janji manis pun menggema di jalanan. Narasi bahwa kendaraan listrik lebih praktis, modern, dan hemat terus diulang-ulang. Di titik inilah kepentingan besar bertemu. Aplikator raksasa bersama jaringan komunitasnya bergerak masif mendorong para mitra beralih ke armada listrik. Tentunya dengan jaminan efisiensi. Jika Anda menyimak alurnya dari awal, ada benang merah yang makin jelas. Pemerintah dan aplikator seolah berjalan dalam irama yang sama. Apakah ini sekedar kebetulan adaptasi teknologi atau sebuah skenario yang memang sudah dirancang secara sistematis? Ya, spekulasi kita tentu tak akan lengkap tanpa membedah alur taktis di balik kerjasama ini. Sederhananya, begitu seorang driver masuk ke ekosistem motor listrik, baik unit milik pribadi apalagi sewaan aplikator, mereka tidak akan pernah benar-benar lepas dari beban finansial yang terikat. Karena ada tagihan harian yang secara otomatis menyedot saldo dompet digital mereka. Sebuah sistem pembayaran otomatis yang memastikan arus kas perusahaan tetap lancar. Sementara resiko operasional sepenuhnya ditanggung oleh pengemudi jalanan. Disinilah The Paradox System bermain. Secara kasat mata, Anda merdeka dari antrian BBM dan biaya ganti oli. Tapi secara sistem, Anda sedang menggadaikan kemerdekaan waktu Anda. Coba kita bedah di aplikator seperti Grab. Mereka menawarkan biaya sewa 50.000 hingga 80.000 per hari. Artinya, setiap kali Anda membuka mata di pagi hari, Anda sudah punya hutang pada sistem ini.
Bayangkan, sebelum Anda sempat membeli sebungkus mie balap seharga 6.000 di pagi hari untuk sarapan Anda, saldo Anda mungkin sudah terpotong atau merah. Dopamin irit bensin tadi seketika berubah menjadi tekanan mental. Anda dipaksa untuk on beat bukan lagi untuk mencari untung, tapi untuk sekedar menutup lubang sewa harian tadi. Lantas, bagaimana dengan mereka yang bertahan dengan motor bensin? Apakah drama antrian BBM di pangkalan masih lebih manusiawi daripada potongan otomatis di aplikasi? Berdasarkan data lapangan, driver motor BBM mengeluarkan 30.000 hingga 40.000 per hari untuk bensin. Dengan konsumsi Pertalite rata-rata 20 hingga 30 km per liter. Biaya 30.000 setara dengan 3 liter BBM yang mampu menempuh jarak hingga 100 lebih kilometer. Ya, ini cukup untuk operasional on-beat selama 12 jam non-stop. Dalam 25 hari kerja per bulan, total pengeluaran BBM mencapai 750.000 rupiah. Sebaliknya, driver motor listrik atau molis dengan skema sewa harian harus mengeluarkan 75.000 per hari. Dalam 25 hari kerja, biayanya membengkak menjadi 1,8 juta per bulan. Angka yang fantastis ini sekedar untuk hak guna kendaraan. Menuntut driver terus gacor setiap hari hanya demi menutup biaya sewa ke aplikator. Sekarang mari kita lihat paradoksnya secara lebih mendalam. Selisih antara 1,8 juta molis dan 750.000 untuk bensin adalah 1 juta rupiah. Uang 1 juta ini bagi driver motor bensin adalah nafas. Kenapa saya sebut nafas? Karena dengan motor bensin Anda memegang kendali penuh. Jika hari ini Anda lelah, ingin istirahat, atau ada urusan keluarga, Anda cukup parkir motornya. Biaya bensin Anda nol. Tidak ada saldo yang ditarik paksa saat Anda sedang tidur. Sedangkan bagi pengguna molis, hari libur adalah hari yang mahal. Anda tidak narik, tapi arloji sewa tetap berdetak. Saldo tetap merah. Inilah yang saya sebut sebagai penjara sistem digital. Anda tidak lagi bekerja untuk mengejar bonus, tapi bekerja agar tidak terjerat utang harian ke aplikator. Tapi pertanyaannya, apakah motor bensin benar-benar menang telak? Jangan lupa, ada satu variabel yang sering dilupakan oleh para pejuang aspal, yaitu biaya maintenance dan depresiasi. Mari kita masuk ke bagian 3, biaya tersembunyi di balik knalpot Anda. Melihat angka di atas, pengguna BBM mungkin tampak menang telak. Namun, manajemen keuangan motor bensin ini tidak berhenti di pengeluaran operasional harian. Ada biaya perawatan rutin yang kerap terabaikan hingga memicu masalah finansial. Psikologi tanpa beban sewa harian kerap membuat mitra terlena. Dampaknya, manajemen keuangan memburuk hingga ganti oli pun harus mengutuk kasbon atau pinjam ke aplikator. Hal ini karena kalkulasi biaya perawatan motor BBM bulanan yang jarang diperhitungkan oleh pengguna motor BBM. Sekarang mari kita hitung biaya perawatan per bulan mereka. Servis ringan sekitar 100 hingga 150.000 per bulan. Ganti oli 1 sampai 2 kali per bulan sekitar 100.000 rupiah. Alokasi ban atau ganti itu tiap 6 bulan sekali sekitar 200 sampai 500.000 rupiah tergantung merek dan ukuran. Kalkulasinya sekitar 100.000 per bulan yang harus disisihkan. Servis CVT, rem dan kanvas itu sekitar 50.000 per bulan. Jadi total perawatan bulanan sekitar 300 hingga 500.000 idealnya disisihkan harian selama 25 hari kerja. Belum lagi mempertimbangkan penyusutan nilai jual kendaraan akibat pemakaian on-beat yang masif. Disinilah the paradox sistem kembali bekerja. Pengguna motor bensin merasa menang karena pengeluaran hariannya kecil, tapi mereka sering terjebak dalam ilusi keuntungan. Mereka merasa uang di dompet banyak, tapi lupa bahwa mesin motor mereka sedang berteriak minta jatah perawatan setiap bulannya. Begitu motor rusak parah, barulah mereka sadar bahwa keuntungan selama ini sebenarnya adalah pinjaman dari umur mesin motor mereka sendiri. Total perawatan bulanan 300.000 sampai 500.000 rupiah. Angka ini idealnya harus disisihkan harian agar di akhir bulan para pengguna motor konvensional yang nggak kaget lah ketika harus servis berat atau turun mesin. Bandingkan dengan pengguna molis tadi, biaya sewanya sekitar 80.000. Itu memang menyakitkan di awal, tapi itu adalah biaya all in. Servis mereka disediakan. Mesin bermasalah, tukar unit. Pengguna molis membayar kepastian, sementara pengguna bensin
bensin membayar kebebasan dengan risiko ketidakpastian biaya di masa depan. Nah, gimana sobat analisis? Pasti pusing lihat angka tadi dan bingung menentukan nih. Ya mungkin ada yang batin ya, aduh si paling analisis, nggak apa-apa, memang itu tujuannya. Saya ingin teman-teman di jalan nggak cuma modal otot buat narik, tapi juga pakai strategi biar nggak boncos di akhir bulan. Nah, setelah kita melihat perbandingan bensin dan sewa tadi, sekarang muncul pertanyaan besarnya nih sob. Jadi siapa yang sebenarnya menjadi pemenang? Yuk kita cari tahu. Sekarang kita masuk ke inti dari segmen The Paradox System hari ini. Sadar atau tidak, Anda adalah bidak dalam sebuah ekosistem digital ride-hailing modern. Bagi Anda pengguna Molis, Anda sebenarnya adalah alat stabilitas finansial bagi perusahaan melalui biaya sewa harian Anda. Tak jarang, Anda yang masuk dalam ekosistem ini akan diposisikan sebagai prioritas dari aplikator. Ya, kata prioritas terdengar berkelas, tapi yang ditawarkan itu hanyalah dopamin. Tujuannya satu, agar Anda dan aplikator menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan. Anda ingin penghasilan stabil, aplikator memberikan ikatannya lewat sewa motor listrik. Aplikator tidak perlu pusing lagi dengan mitra reguler yang kadang on-beat, kadang enggak. Mereka tahu cara mengunci Anda agar tetap setia di aspal, apapun kondisinya. Bagi Anda pemain reguler, Anda ditawarkan sebuah pendapatan tambahan. Aplikator akan menggiring Anda untuk mengejar naik tingkatan agar Anda tetap rajin on-beat untuk mengejar kestabilan pendapatan atau benefit dari aplikator. Dan kejar-kejaran kasta yang Anda lakukan setiap hari adalah bahan bakar agar Anda tetap betah di ekosistem yang sama. Tapi ingat baik-baik ya sob, pada akhirnya pemenang sejati dari pemain ini bukanlah mereka yang paling rajin, tapi mereka yang punya manajemen waktu dan finansial yang cerdas. Baik pengguna Molis maupun reguler, di mata sistem kita adalah alat. Jika Anda tidak memahami aturan mainnya, Anda hanya akan menjadi korban keganasan sistem. Tapi jika Anda memahami ritme, cara kerja, dan cara sistem bernafas, maka aplikator seperti Grab adalah ladang cuan yang bisa Anda panen setiap saat. Meskipun Anda tidak pernah menanam benih apapun di sana. Nah, sekarang pasti timbul pertanyaan baru di benak Anda. Kalau begitu, siapa yang sebenarnya yang paling diuntungkan? Siapa yang bakal diandalkan sistem ketika akun Molis dan reguler sama-sama adu mekanik meraup orderan di lapangan? Apakah percuma bayar sewa motor listrik kalau akun BBM biasa juga ternyata bisa lebih gacor? Atau kalau mau dapat orderan melimpah, memangnya wajib sewa motor listrik dulu? Untuk menemukan jawaban tersebut, mari kita bedah realitasnya. Bagi pengguna Molis, mereka berada dalam ekosistem kepentingan sob. Aplikator memberikan label prioritas karena mereka adalah pemain area yang terbatas oleh waktu dan jarak baterai. Skema cerdas ini secara perlahan mengunci mereka ke dalam sebuah labirin tanpa pintu keluar. Pengguna motor listrik diberi arus orderan gacor bukan tanpa alasan, melainkan karena ada rantai kepentingan yang harus berputar secara autopilot. Aplikator mendapatkan komisi insentif dari pihak ketiga, yaitu produsen atau penyedia armada motor listrik, sekaligus memetik pundi-pundi persenan dari setiap orderan yang diselesaikan oleh mitra driver. Semakin tinggi frekuensi tarikan Anda di jalan, semakin deras akumulasi income yang mengalir ke kas perusahaan tersebut. Namun, jika kita bedah lebih dalam, rahasia di balik gacornya pemain motor listrik ini bertumpu pada satu skema, yaitu sistem slot dan area hub. Sebenarnya ini adalah rancangan sistematis yang memetakan konsentrasi permintaan di suatu wilayah secara real time. Berdasarkan historis data puluhan ribu transaksi, sistem sudah tahu persis kapan dan di mana permintaan akan melonjak. Disinilah diciptakan fitur slot area bertempo singkat. Nah, demi memastikan tidak ada satupun pesanan konsumen yang tercecer, algoritma membangun labirin tak kasat mata, sebuah jembatan presisi yang mempertemukan kebutuhan konsumen dengan keterikatan driver yang dikejar beban sewa harian tadi. Jadi, algoritma mereka didesain untuk kestabilan ekosistem di lapangan, dan pengguna Molislah eksekutornya. Secara logika awam, benteng ekosistem motor listrik ini memang terlihat mustahil ditembus oleh pemain reguler. Seolah-olah driver BBM konvensional sudah pasti kalah telak dalam persaingan algoritma.
Kenapa? Karena ada jeratan beban sewa yang harus dibayar, maka aplikator melabeli mereka dengan orderan yang stabil. Tapi ingat satu hal, 80.000 yang dipotong oleh aplikator adalah sama dengan 10 orderan awal yang harus Anda cari untuk menutupi beban sewa tersebut. Karena itu adalah haknya aplikator. Dan setelah itu, Anda baru benar-benar bekerja untuk keluarga setelah utang harian itu lunas. Nah, melihat kerangka kerja sepresisi ini, timbul pertanyaan besar di kepala kita. Apakah ini bentuk eksploitasi terselubung terhadap para pekerja jalanan? Eits, tunggu dulu, jangan cepat-cepat mengambil kesimpulan. Sebab di balik skema yang terlihat kokoh dan tak tertembus ini, selalu ada celah sistem, dan celah itulah yang selama ini diam-diam disusupi oleh para pemain reguler, yaitu para driver pro yang paham betul di mana letak kelemahan utama dari armada motor listrik dan para pemburu sistem slot. Pemain reguler, mereka adalah penebas aspal, mereka adalah eksekutor orderan yang tidak bisa diambil oleh molis karena keterbatasan jarak dan daya. Itulah alasan sistem tetap mempertahankan pemain reguler dengan memberikan orderan-orderan kakap jarak jauh. Maka tak jarang pemain reguler cukup bermain 8-12 jam saja. Berbeda dengan pengguna molis yang wajib on beat 12 jam bahkan lebih setiap hari. Driver motor listrik memang diuntungkan dalam siklus jarak pendek dan area padat harian. Namun, mereka terikat oleh kompas baterai yang terus merosot dan batasan geografis yang sempit. Ketika kapasitas energi mereka menipis, mereka harus off-beat, mencari stasiun penukaran, atau terpaksa menolak pesanan jarak jauh yang justru punya margin keuntungan besar. Disinilah pemain reguler yang cerdas mengambil alih panggung. Mereka tidak membuang energi untuk adu cepat merebutkan orderan rese, jarak dekat, dan pusat keramaian yang sudah dikepung oleh armada listrik. Sebaliknya, mereka membaca pola pergerakan algoritma. Mereka membidik orderan interzone, rute panjang, serta jam-jam kritis saat armada listrik sedang lumpuh mengantri di titik penukaran baterai. Pemain reguler yang paham peta tidak lagi bekerja dengan otot, melainkan dengan taktik. Mereka memanfaatkan fleksibilitas bahan bakar untuk menjangkau area-area yang dihindari oleh sistem slot. Hasilnya, tanpa perlu menanggung beban sewa harian sebesar Rp80.000, mereka bisa mengantongi net profit yang jauh lebih bersih di akhir hari, tetapi tetap bisa memanen hasil yang optimal. Jadi dari seluruh rangkaian analisis ini, semoga Anda sudah bisa menemukan jawaban atas kebingungan Anda sendiri. Apakah Anda ingin menjadi pemain area yang mengejar kestabilitasan lewat skema motor listrik? Atau memilih menjadi seorang single fighter yang mempertahankan kebebasan waktu bersama motor konvensional Anda? Jika Anda bertanya kepada saya lebih memilih kebebasan. Sebab pada akhirnya kita harus kembali merenungkan akar kata mitra yang selama ini digaungkan. Mitra sejatinya berarti partner yang berdiri sejajar, bukan pekerja yang tak berkutik karena kemerdekaan waktunya tersandera oleh beban sewa yang mencekik harian. Dan sebagai penutup untuk Anda renungkan, ingatlah satu hal, motor Anda adalah aset. Aset yang Anda pakai bertarung setiap hari. Sekaligus pegangan darurat jika suatu saat harus dijual demi kebutuhan mendesak. Coba tanyakan pada diri sendiri, manakah yang menurut Anda memiliki nilai lebih tinggi ketika Anda membutuhkan uang yang mendesak? Atau saat menyusun perencanaan untuk membuka usaha di hari tua Anda? Motor pribadi yang seutuhnya milik Anda atau motor sewaan yang tak akan pernah jadi milik Anda? Saya Biar Kumbara dalam The Paradox System Analysis. Mari jadi pengemudi yang cerdas, Kami bukan tahu sekedar panas, bekerja apalagi keras. hujan, Salam satu matahari aspal. siang Sampai bagi jumpa di cahaya video harapan. analisis berikutnya. Deras pun hujan bukanlah rintangan, yang penting hari ini bawa cuan untuk makan. Kita gas, bagaikan predator jalanan. Kita gas, kejar setoran hari